Kita ambil 1 gelas airnya. Sekaligus juga kutu airnya ikut sebagai starter. Nah, ini sudah jadi media tanam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami Simalabapis. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah kita akan mengganti air pada bak kultur kutu air kita yang sudah tidak layak atau sudah lama. Nah, teman-teman semuanya, langsung saja ya. Kita akan kasih lihat dengan teman-teman semuanya seperti ini kondisi airnya. Ya, sudah banyak sekali kita mendapatkan moina dan memberi pakan burayak-burayak ikan kita dari bak-bak moina ini. Nah, tiba saatnya malam ini kita akan mengganti airnya dan kita akan mulai kultur yang baru. Sekaligus kita akan kasih lihat dengan teman-teman semuanya bagaimana proses mengganti air daripada bak kultur air ini dan bagaimana kita memulai kultur yang baru. Kita akan menguras air ini, tapi kita tidak akan membuang airnya. Kenapa? Karena air ini akan kita pergunakan untuk menyiram tanaman. Di sini kami sudah melakukan uji coba, ternyata air daripada kutu air atau air dari kolam bioflok itu sama bagusnya sebagai pupuk ya tanaman. Ini bonsai-bonsai kami ini kami siram menggunakan air dari kutu air dan hasilnya seperti ini. Cukup subur ya teman-teman semuanya. Walaupun ini bonsainya masih bahan, belum kita bentuk ya. Oke, ini hanya sebagai sampel saja ya teman-teman. Kita akan ambil airnya. Nah, lebih jelas nih, airnya itu sudah seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya warna air masih tetap bagus ya. Di sini juga masih ada sebenarnya kutu airnya, tapi sudah tidak banyak ya. Dan ini sudah tidak produktif, dan oleh sebab itu kita putuskan untuk memulai kultur yang baru. Tapi airnya akan kita pergunakan untuk menyiram tanaman kita. Oke teman-teman, ternyata air daripada kultur kutu air ini, dari wadah kultur kutu air yang kami maksudkan, itu mengandung pupuk ya, sangat bagus untuk menyiram tanaman hias seperti ini. Salah satu manfaatnya. Jadi jika teman-teman bak kulturnya itu sudah berusia 2 bulan seperti itu ya, sudah layak untuk diganti, tapi airnya jangan dibuang ya teman-teman, sayang ya. Sayang kalau dibuang begitu saja. Bahkan ketika teman-teman bak kulturnya masih bagus pun, nggak apa-apa ya, diambil airnya, misalkan untuk menyiram tanaman ya, dicampur dengan air bening biasa, itu juga bagus ya. Nah teman-teman semuanya, ini baknya sudah kita kosongkan, sudah kita cuci bersih, dan malam ini kita akan mengganti 3 bak ya teman-teman. Nih ya, 3 bak yang akan kita ganti. Caranya seperti panduan-panduan yang sudah pernah kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Setelah bak ini kita kuras, kita bersihkan airnya, dan airnya tadi kita siramkan ke tanaman-tanaman kita. Kemudian kita kasih air bening biasa teman-teman semuanya. Jadi tidak ribet-ribet. Nah, ini kebenaran air yang kami masukkan ini bukan air yang langsung dari mesin ya teman-teman semuanya. Karena airnya ini sudah ditampung pada tendon air atau di toren ya. Nah, insya Allah airnya juga sudah jadi ya. Karena itu selama 1 hari airnya tertampung di situ. Dan ini bisa langsung kita pergunakan untuk kultur. Nah, yang tidak boleh itu adalah air yang langsung kita dari mesin jet pump atau mesin sanyo ya teman-teman, dari tanah langsung masuk ke sini, itu kurang bagus. Jadi sebaiknya ditampung dulu atau diendapkan dulu, diberi aerator dulu ya teman-teman. Nah, karena ini airnya sudah kami tampung selama berhari-hari ya, di tendon kita cukup besar ya penampungan air kita, dan ini bisa langsung dipergunakan untuk kultur kutu air. Caranya kita masukkan air bening biasa teman-teman semuanya, tanpa diberi apa-apa. Oke, kita akan penuhkan dulu nih 3 baknya dengan air bening biasa. Baik teman-teman semuanya, ini airnya sudah kita isi, kondisinya seperti ini ya. Nih, kita ingin kasih lihat dengan teman-teman bahwa kita nggak ngasih air apa-apa, hanya air bening biasa yang kita pergunakan. Tapi air yang sudah ditampung atau diendapkan ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian langkah kedua, kita akan memasukkan media tanam pada bak-bak yang akan kita kultur ini. Nah,
Dari mana media tanam yang kita pergunakan? Baik, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari sejumlah teman. Bang, gimana sih cara membuat media tanam untuk memperbanyak bak kultur? Nah, inilah jawabannya teman-teman. Jadi sebenarnya media tanam itu teman-teman cukup buatnya sekali aja. Nah, ini bak kultur yang masih bagus ya teman-teman, masih produktif. Teman-teman bisa perhatikan di situ kutu airnya juga masih terlihat padat ya. Dan ini kita panen setiap pagi bak-bak yang masih produktif ini. Nah, air yang terdapat pada bak yang sudah produktif ini sebenarnya sudah jadi media tanam. Kenapa? Karena di dalam air ini tentu akan banyak sekali mengandung berbagai jenis mikroorganisme baik ya, terutama jenis-jenis bakteri lactobacillus, bakteri fotosintesis, dan lain-lain. Nah, bakteri-bakteri tersebut berkembang di bak kultur ini. Pada saat pertama kita kultur, kita memasukkan media tanam. Sebenarnya yang berkembang itu bukan hanya kutu airnya teman-teman, tapi mikroorganismenya juga berkembang. Karena itu air dari bak ini itu bisa kita jadikan media tanam. Caranya kita akan mengambil sekitar 1 gelas teman-teman, seperti ini teman-teman. Oke, kita ambil 1 gelas airnya. Sekaligus juga kutu airnya ikut sebagai starter. Nah, ini sudah jadi media tanam. Nah, langsung saja kita tanam ke bak yang mau kita kultur teman-teman. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini sudah jadi media tanam. Oke. Nah, kemudian kita akan ambil lagi. Kita ambil lagi 1 gelas saja ya teman-teman. Oke, kita tanam lagi di bak yang kedua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkembang biak ya. Yang berkembang biak bukan cuma kutu airnya saja, tapi mikroorganisme yang terbawa juga berkembang biak di bak ini teman-teman semuanya. Dan kita ambil lagi 1 gelas lagi untuk bak yang ketiga ya teman-teman. Oke, ini bak yang ketiganya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuntas ya teman-teman semuanya. Kita sudah tanam di sini nggak hanya kutu air, tapi mikroorganisme bakteri-bakteri baik ya, sudah kita masukkan di sini. Nah, apa tugas daripada bakteri-bakteri baik yang kita masukkan tersebut? Tugasnya adalah untuk membantu kualitas air ini sehingga tidak cepat rusak. Dalam artian mikroorganisme itu bekerja sebagai pengurai. Jadi senyawa-senyawa nitrit, senyawa amonia dari sisa-sisa pakan itu akan diuraikan atau dimakan oleh bakteri tersebut dan menghasilkan senyawa-senyawa yang ramah terhadap kutu air. Yang terakhir teman-teman, kita akan memasukkan aerator atau batu aerator teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman nih. Aerator atau gelembung udara, jadi jangan terlalu besar, kira-kira seperti ini saja teman-teman. Tapi jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil itu tidak seimbang, sehingga suplai oksigen yang masuk ke dalam air itu tidak maksimal teman-teman semuanya. Nah, ini sudah kita masukkan, dan bak yang selanjutnya juga kita masukkan aerator teman-teman dengan ukuran yang juga sama seperti ini, jangan terlalu besar. Kemudian bak yang ketiga juga kita masukkan seperti ini teman-teman ukurannya. Oke, sama semua teman-teman ya. Oke, nah sudah seperti ini. Nah, aerator ini akan kita hidupkan selama 24 jam, terutama pada malam hari jangan sampai tidak pakai aerator. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi supaya nyamuk tidak bertelur teman-teman semuanya. Jadi dengan kondisi air yang bergerak, biasanya nyamuk itu tidak akan bertelur. Dan sebaliknya, nyamuk itu akan cepat sekali memasukkan telurnya ke air itu ketika ada genangan air yang dimana genangan air tersebut diam. Tapi ketika air mengalir atau air bergerak, terdapat sedikit arus walaupun kecil, maka nyamuk akan menghindari, tidak akan menitipkan telurnya ke genangan air tersebut. Ini adalah hasil-hasil eksperimen yang pernah kami lakukan sejalan dengan waktu bagaimana kami melakukan kultur kutu air. Baik teman-teman semuanya, sudah finish kultur kutu air kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan inspirasi buat kita semua, dan mudah-mudahan ya teman-teman semuanya sukses ya kultur kutu air, terutama yang baru-baru memulai. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Semoga kita selalu bisa berbagi tentang kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.